Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Nafa'ani Allah wa iyyakum bi'ilmin nafi' wa amalin salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sahla. Allahumma surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Ikhwatal karam a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Fa aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ikhwatal karam. Sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh ikhwah dalam pembelajaran, bagi kami ini pembelajaran perdana sebagai muallim. Dan kalau di sini dalam kitab Umdatul Ahkam, muhadharahnya sudah muhadharah ke Sabi'ah Asyar. Ya, muhadharah pertemuan eh, ke-17 ya. Sudah ke 17. Baik. Kitab ini adalah kitab Tafrid. Sebagaimana ada sebagian yang bertanya, Ustadz, kitabnya di kitab Taisur Alam atau bagaimana Ustadz? Ya, kitabnya tetap Taisur Alam. Yang sudah di bab-bab ya, sudah di bab-bab ini di setiap satu pertemuan insya Allah kita akan habiskan satu muhadharah. Ini poin besarnya. Dan ini adalah hadis ya dalam nah, safwah. Baik, kita mulai. Syekh menyebutkan amma ba'du fa hadza huwa ad-darsu as-sabi'. Afwan sebelumnya. Apakah di sini membutuhkan perkenalan dahulu atau langsung ke pembahasan? Langsung Ustaz. Langsung. Baik. Langsung aja Ustaz. Baik. Fa hadza huwa ad-darsu as-sabi' asyar min durusi syarhil kitab. Ya. Makanya ini adalah pembelajaran ke-17 dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam li Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Wa la yazalu haditsu mawsufan fi kitab siyam. Dan kita masih membahas tentang kitab atau bab di bab siyam dalam kitab Umdatul Ahkam. Wa kunna qad tawaqqafna inda bab shaumu fi safar. Dan kita terakhir pembahasan dalam pembahasan kitab ini sampai ke bab shaumu fi safar. Uh, Berpuasa dalam posisi atau dalam kondisi bersafar, perjalanan. Lima kana safaru ghaliban fihi minal masyaqqah. Ya, sebagaimana yang kita temui bahwasanya safar itu kebanyakan memang terkandung di dalamnya adalah masyaqqah, kesulitan atau kesukaran. Ju'ilat fihi rukhas. Oleh karenanya di dalamnya diberikan rukhsah atau keringanan. Litakhfifi 'alan nas, untuk meringankan manusia. Wa min hadhihi ar-rukhas qasrus salah wa jam'uha. Ya, salah satu bentuk keringanan dari syariat yang mulia ini yaitu memberikan keringanan untuk dapat mengqasar salat kita, memperpendek salat kita. Kalau seandainya kita dalam safar, contohnya salat zuhur dan salat asar, maka kita yang seharusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat saja. Wajam uha, dan juga bisa langsung dalam satu waktu, ya bisa takdim di zuhur semua, zuhur dan asar, atau ditakhir di waktu asarnya, seperti itu. Wal fitru fi Ramadan, dan juga salah satu bentuk keringanan ketika bersafar yaitu membatalkan ya puasa ketika di bulan Ramadan ketika dia bersafar. Ini salah satu bentuk keringanan. Wa hadza yubayyinu mada suhulatus syariah wa yasurruha mura'atu ahwalin nas. Ya, oleh karenanya ya dijelaskan bahwasanya ini adalah salah satu bentuk kemudahan syariat. Ya, sangat mudah ya. Ad-dinu yusrun, ya, bahwasanya agama ini mudah. Wa mura'atu ahwalin nas, dan bahwasanya syariat ini sangat memperhatikan keadaan manusia.
Yang membedakan antara keadaan orang yang bersafar ataupun keadaan dalam mukim ini berbeda. Baik. Waqad awrada al-musannif alaihi rahmatullah fi hadzal bab iddatul ahadits. Bahwasanya musannif di sini menyebutkan dalam bab ini banyak hadis tubayyinu ahkamul fitr fi safar, yang menjelaskan tentang hukum-hukum membatalkan atau beriftar ketika bersafar. Wa bayyanat kadzalika annahu yubahu lil musafir ayyuftir. Ya, bahwasanya dijelaskan juga bahwasanya dibolehkan bagi seorang musafir untuk beriftar atau membatalkan puasanya. Lakinnaha ma rujihat ayyuhuma afdal, as-siyam amil fitr. Ya, akan tapi pertanyaannya mana yang lebih dikuatkan ya antara atau mana yang lebih utama? Apakah kita tetap berpuasa ataukah membatalkannya? Illa hadis Abi Darda. Kecuali apa? Keterangan dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Fastadallal ulama minhu ala anna shaum afdal. Ya, kecuali dalam hadis Abu Darda menjelaskan bahwasanya dalam hadis ini menunjukkan para ulama menyimpulkan bahwasanya as-shaumu afdal, bahwasanya menahan atau berpuasa ketika bersafar itu lebih utama. Wa dzalika li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu ma'al harrus syadid. Ya. Penyebabnya apa atau alasannya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang mengerjakannya ya tetap berpuasa dalam bersafar ma'a harrus syadid, padahal dalam keadaan apa? Keadaan panas yang sangat panas ya ketika itu dalam perjalanan. Ya, maksudnya terik panas. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaf'alu illa atam wal akmal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan satu amalan ibadah kecuali melakukan yang paling sempurna. Wa hadza mazhabul jumhur ahlul ilm. Dan ini adalah mazhab yang diambil oleh mayoritas para ahlul ilm. Wa qalu inna hadza aidan abarrun lizam. Ya, dan bahwasanya para ulama mengatakan juga bahwasanya ini ada apa? Yang paling utama ya untuk menggugurkan apa dosa-dosa termasuk di dalamnya. Qala al-musannif rahimahullah. Kemudian musannif mengatakan menyebutkan hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Hamzah ibn Amr al-Aslami. Sesungguhnya Hamzah ibn Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah pertanyaan, a'asumu fis safar? Apakah saya tetap berpuasa dalam keadaan bersafar? Wa kana katsirus siyam, dan sahabat Hamzah ibni Amr al-Aslami ini memang terkenal dia ini orang yang memang banyak berpuasa dalam kehidupannya. Qala, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menimpali pertanyaannya seorang sahabat ini, in syi'ta fasum wa in syi'ta fastir. Fastir. Nah, apabila kamu berkenan maka bisa kamu tetap apa? Puasa, wa in syi'ta, dan apabila kamu memang tidak berkenan dalam melakukan puasa, maka batalkan puasanya. Maksudnya bebas, antum boleh puasa dan boleh juga apa? Membatalkannya. Wa Hamzah ibni Amri al-Aslami huwa Abu Saleh ibnu Amru Uwaimir al-Aslami. Ya, ini penjelasan sedikit biografi beliau. Kemudian kita lalui Sa'ala Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya sahabat ini bertanya, "Asumu fi safar?" Fahuna lam yubayyin hal maqsuduhu shaumul fardhu am shaumun nafilah. Dia bertanya, apakah saya tetap boleh berpuasa? Akan tetapi di sini menjadi poin, tidak dijelaskan dalam pertanyaan apakah puasa yang ditanyakan adalah puasa wajib ataukah puasa yang sunnah. Illa anna ihdar riwayat indal muslim tubayyin annahu shaumur ramadan. Kecuali bahwasanya memang ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah puasa Ramadan. Wa kana katsirus siyam, dan dia juga orang yang apa? Banyak berpuasa. Wa hadza yadullu ala anna shaumu fis safar yasirun alaihi. Dan inilah yang menunjukkan bahwasanya puasa dalam keadaan safar ini memang dimudahkan. Wala masyaqqa fi, wala masyaqqata fi, dan tidak ada kesulitan di dalamnya. Seperti itu. Li'tiyadihi alaihi,
faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in syi'ta fasum wa in syi'ta fuftir. Ya. Li'tiyada alaih, karena adanya pilihan. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan pilihan. Apabila kamu memang sanggup untuk berpuasa, maka puasa. Kalau seandainya memang tidak sanggup, maka batalkan atau beriftar. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amra 'ala takhir. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan perintah itu sebagai pilihan. Seperti itu. Ini sebagai kemudahan baginya. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis Anas bin Malik, beliau berkata, kunna nusafir, bahwasanya kita dalam keadaan bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sha'im. Sebentar. Baik. Kita lanjutkan. Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sha'im. Kemudian di sini bahwasanya Anas bin Malik ya sedang dalam keadaan bersafar bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mendapati falam ya'ibu shaim alal muftir, kita tidak mencela ya orang yang berpuasa terhadap orang yang membatalkan puasanya, dan orang yang membatalkan puasanya terhadap orang yang berpuasa ketika itu. Ya. Dan Nabi SAW dalam perjalanan itu bersama para sahabat, Anas bin Malik dan para sahabat semuanya. Tidak ada pengingkaran di sana. Fahuna yubayyin annahum kanu yusafiruna ma'an Nabi. Bahwasanya dalam hadis dijelaskan bahwasanya para sahabat memang bersafar bersama Nabi SAW di Ramadan, dalam bulan Ramadan. Faminhum man yasum, dan dari mereka para sahabat ini ada yang berpuasa, li'anna fihi quwwatu 'ala shaum. Karena memang mereka menjadi sebagian dari mereka sanggup, ada kekuatan untuk bersaum, mampu mereka. Wa minhum man yuftir, ya dari mereka juga ada juga yang membatalkan atau beriftar, li'anna fil fitra quwwatan lahu. Karena dengan mereka membatalkan puasa, hal itu dapat memberi kekuatan bagi mereka ketika bersafar. Ya, biar nggak loyo, nggak lemas ketika mereka bersafar. Fala yunkir hadza zak wala hadza ala zak. Jadi tidak ada apa? Tidak saling mengingkari. Yang puasa tidak mengingkari yang membatalkan, dan yang membatalkan tidak juga mengingkari yang puasa. Li'anna fi kulli minas shiyam wal fitr fi safar rukhsah. Ya, karena setiap yang puasa ataupun yang membatalkan puasanya ketika di safar ini adalah keringanan. Fala yu'abu 'alal mar'i fi'lahu. Oleh karenanya mereka tidak tidak saling mencela dari mereka atau mengkritisi dari tindakan mereka, baik yang puasa ataupun yang membatalkannya. Summa jaa bi hadisi Abi Darda. Kemudian datang hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Maksudnya kharajna ini berangkat, pergi ya. Di bulan Ramadan. Fi harrin syadid. Dalam perjalanan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini, salah satunya di dalam kafilahnya itu, dalam rombongannya itu ada Abi Darda. Dan beliau sedang menceritakan keadaan safarnya bersama Nabi SAW di bulan Ramadan. Keadaannya adalah fi harrin syadid, ya, di tengah hari yang panas dan terik. Hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi, ya, sampai-sampai salah satu dari kita itu saking panasnya itu meletakkan tangan kita di atas kepala kita, ya, untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya memang panas sekali. Untuk apa? Jangan sampai panas teriknya itu langsung kepala, ya, ditahan oleh tangannya dahulu. Min syiddatil har wa ma fina, ya, min syiddatil har, saking panasnya. Wa ma fina shaim illa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibni Rawahah. Dan dalam rombongan ini
ya, tidaklah kami mendapati dari kita ini berpuasa kecuali Nabi dan sahabat Abdullah ibn Rawahah saja. Sisanya mereka membatalkannya karena memang tidak sanggup dalam keadaannya. Wa hadzal haditsu aidan wadih. Bahwasanya dalam hadis ini adalah telah jelas annahum kharaju ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Bahwasanya mereka keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar, dalam sebuah perjalanan di bulan Ramadan, wa kana harrun syadid, dalam panas yang terik. Hatta innar rajula la yad'u kaffahu ala ra'sihi. Ya, mereka letakkan tangannya ya untuk menutupi, ya sebagaimana kita kalau panas, kita letakkan tangan kita di dahi kita, jangan sampai terik mata itu langsung ke mata atau ke wajah kita. Fi syiddatil har, ya karena memang panas sekali. Wan nasu muftirun, dan manusia membatalkan puasanya ketika itu illa Rasulullah SAW Abdullah bin Rawahah, kecuali Nabi dan sahabat Abdullah bin Rawahah saja. Wa hadza yubayyin, dan dalam hadis ini bahwasanya menerangkan annahu laisa minal afdal al-fitr, ya bahwasanya dalam hadis ini menjelaskan bukanlah dari hal yang utama, ya al-fitru fi safar, ya membatalkan dalam safar. Bal, akan tetapi katanya qad yakunu shaumu fi safar afdal, terkadang saum di dalam keadaan bersafar itu apa? Lebih utama. Wa hadza ma fa'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu yaf'alu atam wal akmal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan atau menunaikan yang paling sempurna dalam ibadah, seperti itu. Wallahu taala alam. Dalam hadis ini apa? Menerangkan walaupun dua-duanya rukhsah, akan tetapi tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya tetap dalam keadaan puasa ini lebih utama. Baik. Summa jaa bi hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian datang hadis dari sahabat Jabir ibni Abdullah. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam safarnya fara'a zihaman wa rajulan qad zullila alaihi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan ada sekumpulan orang-orang yang mana sekumpulan orang-orang ini mereka berkumpul berteduh dalam naungan pohon gitu. Faqala ma hadza, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini apa yang terjadi? Qalu shaim, mereka dalam keadaan berpuasa. Ya. Jadi karena untuk menghindari terik matahari, akhirnya mereka berlindung, ya, atau mencari tempat yang lindung, ya, agar jangan sampai tersengat langsung dengan teriknya matahari. Kemudian Nabi SAW bersabda, qala laisa minal bir aw shaumu fis safar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukan dari kebaikan orang yang berpuasa ketika dalam keadaan bersafar. Wa fi lafzil Muslim, dan dalam lafaz hadis riwayat Muslim, alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum. Hendaklah kalian hendaklah kalian untuk mengambil rukhsah atau keringanan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah ringankan kepada kalian atau berikan keringanan kepada kalian. Dalam lafaz yang lain. Fahuna yukhbiru Jabir ibn Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safar. Bahwasanya di sini sahabat Jabir bin Abdullah ini mengabarkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia bersafar itu melihat keadaan orang yang dalam keadaan sedang berlindung, ya, mencari bayangan, ya. Jangan sampai disengat sengatan matahari. Plus juga mereka dalam keadaan berpuasa. Padahal mereka ini sedang dalam keadaan bersafar. Fakana hadza min amil fathi. Bahwasanya terjadinya ini ketika di tahun Fathul Makkah, di Ramadan, pas di bulan Ramadan. Fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan yazdahimuna 'ala rajulin kana muta'assiran min al-har wal 'atash wa balagha bihi shaumu mablaghan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekumpulan orang yang banyak, ya,
ala rajulin kana muta'assiran, ya, yang mana di salah satu dari sekumpulan ini ada orang yang apa? Menganjurkan, ya, atau apa namanya, muta'assiran itu memiliki semangat yang luar biasa dalam beribadah, walaupun dalam keadaan panas, haus, ya, wa balagha bihi shaumu mablaghan, ya, tetap dia apa? Berpuasa. Falamma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, terhadap orang yang melakukan apa namanya, tetap berpuasa padahal apa namanya, keadaan yang sangat luar biasa ini, akhbaruhu annahu shaim, kemudian dikabarkan bahwasanya keadaan orangnya ini, ya, dia dalam keadaan puasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min ajli shaum balagha bihi ma balag, ya, dikarenakan dia tetap berpuasa, ya, akhirnya terjadilah sesuatu dengan dia, ya, lemas dan lain sebagainya, ya, atau terjadilah doror, nanti penjelasan setelahnya. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa minal bir as-siyamu fis safar, bukan dari kebaikan, ya, berpuasa ketika dalam keadaan bersafar. Ma'an nasiya min a'malil bir, padahal puasa ini kan dari amalan kebaikan. Lakinna sha'im min lakinna bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza kana yablughu bihi masyaqqah wa yaqa'u ad-dararu bihi fahina idzin laisa minal bir. Ya, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nih, annahu bahwa sesungguhnya idza kana, ya, apabila yablughu bihil masyaqqah, ya, orang-orang yang dalam keadaan bersafar dan mereka mendapati masyaqqah, kesulitan, ya, atau rasa berat, sukar, wayaqu'u doror, bahkan sampai bisa terjadinya doror, mara bahaya terjadi pada dirinya, ya, kesehatannya atau keselamatan dirinya, bahkan nyawanya bisa. Fahina izin, maka kalau dalam keadaan sampai seperti ini, laisa minal bir, maka hal ini bukanlah dari kebaikan. Al ityanu bihi halus safar, untuk apa? Tetap berpuasa ketika dalam keadaan bersafar. Ya, hal ini dapat membahayakan dirinya. Ya. Oleh karenanya, kalau seandainya dia memang mendapatkan masyaqqah yang sangat luar biasa, kemudian bisa terjadi doror yang sangat luar biasa terhadap dirinya, bahaya pada dirinya, maka hendaklah dia tetap apa, membatalkannya. Wa makna, maka kesimpulannya, anna hadza laisa huwa albirrul ladzi yatasabaku ilaihi wa yatanafasu fihi. Ya, bahwasanya, ya, tetap memaksakan diri untuk berpuasa dalam keadaan yang apa namanya, keadaan membahayakan dirinya, dalam keadaan sulit, ya, tetap tetap memaksakan dirinya, ya, laisa huwa albirrul ladzi yatasabuqu ilaihi, maka ini bukan kebaikan yang kita untuk berlomba-lomba mencapainya. Ya, keadaan seperti ini bukan yang seperti apa namanya, bukan yang ditekankan. Wa yatanafasu fi, ya, yatanafas, berlomba-lomba. Walakin kama jaa fi riwayatil ukhra, akan tetapi disebutkan dalam riwayat yang lain, iqbalu rukhsatullah lakum, ya, terimalah, ya, ambillah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian. Ya. Dalam keadaan seperti ini, maka hendaklah seorang yang shaim, ya, penjelasan oleh Syekh, hendaklah mengambil rukhsah. Ini yang lebih apa? Lebih utama daripada apa? Memaksakan dirinya untuk apa? Malah berpuasa yang mana berakibat membahayakan nyawanya, bahkan keselamatan dirinya. Allah taala. Suma jaa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Kemudian datang riwayat dari Anas, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu safar. Faminna shaim, dan dari kita ada orang yang dalam keadaan berpuasa, wa minnal muftir, dan dari kita juga ada orang yang dalam keadaan yang membatalkan puasanya atau dalam keadaan iftar. Qala fanazalna manzilan fi yaumin harin wa aktsaruna dhillan sahibal al-kisa. Nah, kemudian apa namanya? Beliau berkata,
Fanazalna manzilan, Anas bin Malik mengatakan, kemudian kita berhenti atau beristirahat dalam suatu ketika di tengah-tengah di tengah-tengah safarnya, ya. Fi yaumin har, yang mana pada hari itu hari yang sangat panas, sangat terik. Wa aksurana zillan sahibal kisa. Ya, kebanyakan dari kita itu mencari tempat berteduh, ya. Sahibul kisa, yang dapat menaungi dari dari teman-teman yang bajunya lebar dan sebagainya, mereka saling saling menutupi untuk jangan sampai tersengat dari panasnya matahari. Faminna man yattaqi syams biadihi, sampai-sampai kalau mereka sudah nggak kebagian lagi, mereka itu berlindung dari sengatan matahari dengan tangannya. Qala fasaqata sawam, ya, wa qamal muftirun. Kemudian orang-orang yang dalam keadaan bersafar ini mereka itu sampai tepar, ya. Wa qamal muftirun, kemudian orang-orang yang Afwan Ustaz, suaranya Ustaz. baik. Sudah jelas? Suaranya Ustaz kurang jelas. Jelas Ustaz, jelas. واضح Jelas? جدا أستاذ واضح. Gimana? Yang tadi kurang jelas sudah jelas belum? Jelas, di sini jelas. Ya, nah itu. Jelas, Ustaz. Jelas. واضح جدا. Baik. Puasa kata sawam. Kemudian para orang-orang yang puasa tadi, mereka sampai terkapar. Wa qamal muftirun. Kemudian berdirilah orang-orang yang sudah beriftar ini. Fadharabu al-abniya wa saqatur rikab. Ya, kemudian keadaannya ini sudah tidak kondusif, ya. Wa saqatur rikab, sampai hewan-hewan tunggangan itu mereka sudah bergelemparan, ya, atau sudah kecapean seperti itu. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, zahabal muftiruna al-yawmu bil ajri. Telah pergi atau telah mendapatkan, ya, bagi mereka orang-orang yang telah membatalkan puasa mereka pada hari ini dengan pahala. Kok bisa? Kemudian saya mengatakan, fahuna yukhbiru Anas radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya sahabat Anas mengkabarkan kanu fi safar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka kanu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka bersama di safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana minhum shaim, ya, yang mana dari mereka ada yang berpuasa, ada yang juga muftir. Fanazalu bi makanin wa kana al-harrun syadid, ya, walam yakun fil makan wa ma yatazallaluna bihi fa kana ba'dhum yatazallal bi thawbihi. Ya, ini yang sudah Anda jelaskan tadi. Mereka semuanya dalam keadaan panas, ya, mereka mencari alat atau apapun itu yang dapat menaungi mereka atau melindungi mereka dari teriknya matahari, bahkan dengan baju mereka. Wa ba'dhum biyadihi, bahkan sebagian dari mereka dengan tangannya. Fa qasaimu 'alal ard, sampai akhirnya orang-orang shaim ini udah gelepar semua, akhirnya teler semua. Lidhafihim bisababil ju'i wal atas, disebabkan karena benar-benar lapar dan benar-benar dalam keadaan haus, atau bahasa lainnya dehidrasi. Sudah sangat dehidrasi mereka karena perjalanan sudah capek, lapar, haus menjadi satu paket. Wa qamal muftiruna fanasabu al-khiyar. Kemudian mereka orang-orang yang beriftar tadi berdiri, ya. Fanasabu al-khiyar wa saqatul ibil. Kemudian para tunggangannya tadi bergeleparan juga karena capean. Wa qamu bimasalihil qaum. Wa qamu bimasalihil qaum faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka agar membatalkan, ya, membatalkan puasa mereka dengan kemaslahatan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam zahabal muftiruna bil ajri, ya. Bagaimana Anda sebutkan bahwasanya orang-orang yang membatalkannya mereka telah mendapatkan pahala.
Haitsu iktasabu sawabu hadhil a'mal allati qamu biha wa kadzalika lam yafutahum sawabus shiyam. Ya, walaupun mereka iktasabu sawab, tetap mendapatkan pahala hadhil a'mal, dari semua amalan yang mereka kerjakan berupa puasa, allati qamu biha, yang mereka telah lakukan, wa kadzalika lam yafutahum sawabus shiyam. Begitu juga mereka juga tidak tidak sia-sia puasanya mereka. Tetap mereka mendapatkan pahala puasa mereka, walaupun mereka dalam keadaan seperti itu. Li'annahum sayaqdunahu ba'da dzalika. Karena mereka di hari yang nantinya setelah mereka selesai dari safar, mereka mau tidak mau harus membatalkan puasanya, mereka tetap akan mengganti puasanya. Ya. Wan hasar ajru as-shaimina fi siyamihim. Dan pahala dari shaimin itu akhirnya terbatas atau terhenti dari ketika mereka membatalkan puasa mereka. Jadi nggak batal, nggak semuanya tiba-tiba puasanya yang dari awal telah mereka lakukan pahalanya menguap, tidak, tetap mereka mendapatkan pahala seperti ini. Walaupun kewajiban dalam mengqadha dari puasanya tetap ada atau tetap berlaku ketika mereka telah selesai dari safar. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian summa jaa bi hadisi Aisyah. Kemudian datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdi illa fi Sya'ban. Hadis ini, hadzal hadis yubayyinu hukmu ta'khir qada' Ramadan. Hadis ini menerangkan tentang hukum mengakhirkan mengganti puasa Ramadan. Baik, ana artikan dahulu hadisnya. Kana yakunu alayya, dahulu bahwasanya saya Aisyah radhiyallahu taala anha ini memiliki kewajiban atau tanggungan berpuasa dari puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdi, dan saya tidak bisa atau saya tidak sanggup untuk menggantinya atau menunaikan qadanya illa fi Sya'ban, kecuali hanya di bulan Sya'ban. Jadi dari bulan Ramadan sampai bulan Rajab, setelah bulan Ramadan, bulan Syawal berarti ya, sampai bulan Rajab itu nggak bisa Aisyah untuk mengqadha puasa yang luput dari bulan Ramadan, kecuali hanya di bulan Sya'ban, yang mana sudah mepet ke bulan Ramadan setelahnya. Baik, pembahasannya ini kita akan bahas. Wahuna takhiru ummul mukminin Aisyah. Wahuna tukhbiru ummul mukminin Aisyah annahu kana yakunu 'alaiha shaum min Ramadan. Di sini bahwasanya Ummul Mukmin Aisyah mengabarkan annahu kana yakunu 'alaiha shaum, bahwasanya dahulu dia memiliki tanggungan atau kewajiban tanggungan puasa dari bulan Ramadan, tuftiru li uzrin minal haid. Salah satunya dia membatalkan puasanya karena adanya uzur syar'i, yaitu haid au nahwi, atau uzur-uzur yang lainnya. Fakanat la tastati'u an taqdihi illa fi Sya'ban. Yang mana Aisyah ini tak bisa dia untuk menunaikan qadha puasa Ramadan itu kecuali hanya di bulan Ramadan. Wadzalika kama jaa fi ba'd riwayat, dan sebagaimana juga ada sebagian riwayat yang menjelaskan hal itu. Linsyghaliha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah disebabkan karena beliau terlalu disibukkan ya dengan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadalla dzalika ala jawaz ta'khir qada'i shaum. Bahwasanya hadis ini menunjukkan terhadap bolehnya mengakhirkan mengqadha atau mengganti puasa Ramadan. Wa anna hadza min wajibil muwassa' waqtah muttasi'. Ya, bahwasanya ya
mengqadha puasa Ramadan ini adalah suatu kewajiban yang muassa. Muassa itu apa? Waktunya luas atau panjang, ya. Muassa waktah, waktunya apa? Waktunya panjang, waktunya luas, ya, atau longgar. Karena apa? Karena kalau seandainya Ramadan tahun ini misalkan, ya, dia ada tanggungan untuk mengqadha, dia ada berapa banyak bulan itu, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, ya, atau bulan Rajab, sebelum 1 bulan sebelum bulan Ramadan setelahnya. Ini kan muassa, luas, panjang waktunya, ya. Fayajuzu liman wajaba alaihi shaum. Maka boleh menjadi satu pilihan, ya, bagi liman wajaba alaihi shaum, bagi mereka yang memiliki tanggungan kewajiban untuk mengqadha shaum Ramadan, an yakdihi qabla syahri Ramadan alladzi ba'dahu, ya, untuk mengqadha puasa Ramadan qabla syahri Ramadan, ya, intinya sebelum puasa Ramadan setelahnya itu apa? Dia sudah menggantikannya. Ini dalam dalil ini menunjukkan bahwasanya bolehnya mentakhir, ya, mentakhir dari apa? Mengqadha puasa Ramadan. Wallahu taala alam. Tsumma jaa hadisun akhar an Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian datang hadis yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi shiyam, shama anhu waliyuh." Baik. Baik. Ada yang memberikan instruksi? Tafadhol. Ada yang ingin memberikan instruksi? Ada itu? Yoyo Yesi? Tidak? Lanjutkan. Dari sahabat Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala man mata wa alaihi shiyam. Barang siapa yang mati, wafat, sedangkan dia memiliki tanggungan berupa puasa. Ya, puasanya puasa wajib tentunya. Shoma anhu waliyuhu. Maka walinya yang mewakili untuk menunaikannya. Maka walinya yang menunaikan kewajiban dari sang orang yang wafat tadi. Orang wafat ini memiliki tanggungan puasa, maka tanggungan ini ditanggung oleh para walinya, seperti itu, untuk menunaikannya. Akhrajahu Abu Dawud wa qala, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa qala, dan dia berkata, hadza fin nazar khafah wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal. Bahwasanya dijelaskan bahwasanya ini khusus dalam puasa nazar saja. Dan ini adalah pendapat dari apa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Wa qala an Abdullah bin Abbas qala. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, jaa rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaum wa 'alaiha shaumu syahr. Afa aqdihi anha? Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya mati atau meninggal dunia, wafat. Wa 'alaiha, sedangkan ibu saya ini memiliki tanggungan puasa. Shaumu syahr, Ramadan. Ya, dia memiliki apa? Tanggungan puasa Ramadan. Afa aqdihi anha? Apakah saya yang mengqadha puasanya tanggungan ibu saya ini, atau menggantikan dari puasa tanggungan ibu saya ini? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab menimpali, "Lau kana ala ummika dainun, akunta qadhihi anha?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpali dengan sebuah pertanyaan kembali kepada orang yang bertanya ini. Kalaulah seandainya ibumu ini memiliki tanggungan hutang, apakah engkau akan menunaikan tanggungan hutang ini? Maksudnya membayar, melunasi hutang
ibu yang dimiliki oleh ibumu, kalau seandainya dia memiliki hutang, apakah engkau akan melunasinya? Qala na'am. Kemudian dia berkata, iya. Qala fadinullahi ahaqqu ayyuqda. Kemudian Nabi SAW bersabda bahwasanya fadinullah, bahwasanya hutang terhadap Allah Subhanahu wa taala ahaqqu an yuqda, lebih berhak ya untuk ditunaikan, ya, untuk apa? Direalisasikan. Maksudnya jawabannya adalah Nabi SAW ingin mengatakan apa abdi anha, kalau seandainya ibu saya memiliki puasa, iya tentu, ya. Kalau jawabannya ya secara tidak langsung seperti itu, karena itu hutangnya ibumu berupa puasa, tanggungan itu harus engkau apa? Untuk engkau apa? Engkau penuhi, ya, engkau lunasi, seperti itu. Sebagaimana hutang harta, kalau seandainya ibu punya hutang harta, maka wajib juga untuk dilunasi oleh para walinya. Wa fir riwayah, dan di riwayat yang lain, ja'at imra'atun ila Rasulullah SAW faqalat, ja'at imra'ah, datang seorang perempuan ya menghadap kepada Nabi SAW. Faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaum, shaumin nazar, afa asumu anha. Kalau tadi konteksnya puasa Ramadan, kalau sekarang puasanya adalah puasa nazar. Wahai Rasulullah, bahwasanya ibu saya ini meninggal dunia, wafat, ya. Sedangkan dia memiliki tanggungan puasa nazar. Ya. Puasa nazar berarti artinya aslinya puasa ini adalah puasa sunnah, akan tetapi karena dinazarkan menjadi wajib bagi sang ibu tadi. Ternyata sebelum ditunaikan puasa nazar ini, dia sudah meninggal dunia duluan. Ya. Kemudian walinya datang kepada Nabi SAW dan bertanya, tanggungan puasa nazar ini, afa asumu anha, apakah saya sebagai walinya, ya, ini yang menunaikannya? Qala afa ra'aita law kana ala ummika dainun faqadaitah akana yuaddi dzalika anha. Ya. Tidakkah engkau melihat, kalaulah seandainya ibumu memiliki hutang, ya, hutang berupa harta maksudnya, engkau akan menunaikannya untuk melunasinya, akana yu'addi dzalika anha, ya, tentulah engkau akan melunasinya, katanya. Qalat na'am, tentu, ya. Kalau ada hutang, orang meninggal dunia wajib untuk apa? Ditunaikan hutangnya. Na'am. Qala fasawmi an ummika, maka hendaklah engkau sebagai walinya dari ibumu, ya, berarti kemungkinan ini anaknya, untuk menggantikan posisi apa? Posisi kewajiban puasa untuk membayar hutang nazar, puasa nazar ibunya tadi. Jadi ada dua, ya. Hadza hadisan fi bayani hukmil qada'i shaumul wajib anil mayyit au ala mayyiti anhu. Dalam hadis ini menjelaskan hukum qada'u shaum, ya. Hukum mengqadha puasa yang wajib, ya, anil mayyit, untuk mayyit, au alal mayyit anhu, ya, atau apa? Atau tanggungan dari sang mayyit, seperti itu. Ini puasanya enggak terkhusus untuk Ramadan dan tak terkhusus untuk nazar saja, tapi keduanya. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan khusus untuk nazar, seperti itu. Wallahu taala. Baik. Al-aslu anna duyun allati 'alal amwat yajibu qada'uha. Sawa'un kana lillahi 'azza wa jal ummu lil adamiyin. Ya, bahwasanya al-aslu anna duyun, aslinya hutang-hutang itu bagi al-amwat, bagi orang-orang yang wafat, wajib untuk melunasinya. Sawa'un kana lillahi 'azza wa jal, baik itu hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesama manusia mereka. Baik. Dan pembahasannya cukup panjang di sana, ya. Untuk apa? Akan tapi itu poin-poinnya sudah dapat.
Summa qala, kemudian beliau berkata, An Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akhrajus wa akharu as-sahur. Manusia akan senantiasa dalam keadaan baik ma ajjalul fitr, selama mereka ya senantiasa selama senantiasa ajjalul fitr, bersegera dalam berpuasa, wa akharus sahur, dan mereka mengakhirkan ketika bersahur. Ya, umat manusia ini akan senantiasa dalam keadaan baik selagi mereka senantiasa bersegera dalam membatalkan puasanya ketika beriftar, kemudian juga mengakhirkan ketika mereka bersahur gitu. Hadal hadis ini yubayyin hukmu ta'jilul iftar. Bahwasanya hadis ini menunjukkan hukum menyegerakan untuk beriftar, untuk membatalkan puasa ketika iftar, ya waktu maghrib ya. Wa Sahlu ibni Sa'ad ibni Malik al-Ansari al-Khazraji wa huwa mimman ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini penjelaskan tentang sahabatnya. Allahu azza wa jal ja'ala waqtan lil iftar sha'im wa huwa dukhulul lail. Wa inna minas sunnah an yu'ajjila al-insanu bil fitr awwala waqtah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan waqtan lil iftar, waktu masa ketika beriftar bagi mereka yang berpuasa, wa huwa dukhulul lail, ketika memasuki waktu malam. Dan awal memasuki waktu malam adalah ghurubus syams, terbenamnya matahari. Wa inna minas sunnah, dan sesungguhnya termasuk dari sunnah, an yu'ajjilal insanu bil fitr, untuk bahwasanya manusia itu hendaknya untuk menyegerakan beriftar awal waktu, di awal waktu. Jadi ketika matahari terbenam atau dengan tanda azan berkumandang, dia mendengarkan, maka hendaklah dia bersegera untuk membatalkan puasanya atau beriftar. Walidzalika jaa fil hadis, oleh karenanya datang sebuah hadis, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Ya, manusia ini akan senantiasa dalam keadaan baik selagi mereka senantiasa bersegera untuk beriftar, menunaikan iftarnya, tidak memperlambatnya. Fal khairiyah huna fi ta'jilil fitr, bahwasanya termasuk dalam kebaikan di sini menyegerakan beriftar bi'tibaru tamassukin nasu bi sunnah, ya, dari sisi bentuk kita manusia ya berpegang teguh terhadap petunjuk Nabi SAW dalam sunnahnya. Wa ta'jilul fitr fihi khairiyah min wujuh, bahwasanya menyegerakan iftar tadi itu memiliki kebaikan dari dua sisi. Dari beberapa sisi. Wujuh, wajhun wujuh, beberapa sisi. Wajhul awal ittiba'u sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kebaikan pertama adalah mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-wajhu tsani mukhalafatu ahlil bidah. Dan yang kedua adalah menyelisihi mereka ahlul bidah. Lianna ba'du ahlil bidah wa humus syi'ah alladzina wafaqul yahudu fi hadzal amri. Yang mana sebagian ahlul bidah di sini, dan termasuk di dalamnya orang-orang Syiah, yang mana mereka ini memiliki kecocokan, kesamaan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi dalam beriftar. Qad asbaha min syiarihim, bahkan dari mereka itu berpegang teguh terhadap simbol-simbol atau syiar-syiar ya dari dari orang Yahudi. Jadi kebiasaan orang Yahudi udah menjadi mengakar pegangan dalam beribadah mereka orang-orang Syiah. Apa itu? Ta'khirul fitr. Mereka mengakhirkan dalam beriftar. Ila antazhuran nujum. Ya, sampai memang benar-benar malam, sampai bintang-bintang itu nampak.
wa yukhalifuna 'amatul muslimin, dan mereka menyelisihi kaum muslimin secara umum. Ya. Salah satu hikmahnya adalah menyelisihi apa? Kebiasaan ahlul bidah ketika menyegerakan berbuka puasa. Kemudian al-wajhu salis anna min fi'li dzalika ala sabilil ihtiyat, fa huwa min al-ihtiyatil mazmum alladhi qad yasilu bihi ila haddil wususah. Al-wasusah. Al-wasusah. Oh, bahwasanya mengerjakan perbuatan ini ala sabilil ihtiyat, ya, menunjukkan kehati-hatian, ya. Min ihtiyatil mazmum, agar jangan sampai kita terjatuh, terperosok kepada jalan yang tercela, ya. Karena apa? Karena menunda-nunda. Al-wajhur rabi'. Kemudian sisi yang keempat, anna fi ta'jilil fitr hifzan lil ajsam. Bahwasanya salah satu hikmah dari mendahulukan ketika beriftar adalah untuk menjaga ajsam, jasad kita. Wa taqwiyatan laha. Kemudian apa? Memberikan kekuatan segera kepada kita bi ta'ami wasyarab. Dengan apa? Dengan makanan, asupan, ya, asupan makanan dan minuman. Hasil annahu mata iltazaman nasu bi sunnah kanu fil khairiyah. Oleh karenanya kesimpulannya adalah bagi mereka yang annahu mata iltazaman nas, ketika manusia itu senantiasa berpegang teguh, ya, dengan sunnah, petunjuknya Nabi SAW, kanu fil khairiyah, mereka akan senantiasa dalam kebaikan. Wa ta'khirus sahur aidan, bahwasanya mengakhirkan, ya, menunaikan sahur di penghujung waktu, ya, minas sunnah, termasuk dari petunjuk Nabi SAW, dari sunnahnya. Wa qad takallamna anhu qabla dzalik, ya, bagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini. Baik. Summa jaa fil hadis Umar bin Khattab. Kemudian datang dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharaba asy-syam faqad aftara as-shaim." Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza aqbala al-lail," apabila telah bertemu permulaan malam, maksudnya terbenamnya matahari. Min hahuna, dari sini, dan ketika itu apa? Nabi SAW memberikan isyarat, ya. Wa adbaron nahar, dan tanda matahari telah hilang, ya. Min hahuna wa gharabatis syams, dan telah terbenam matahari, faqad aftaras shaim, maka sungguhnya waktu yang seperti ini telah masuk waktu untuk beriftar, membatalkan puasanya. Fahadzal hadzin yubayyinu al-waqtu alladhi yanbaghi lis-shaim ay yuftira fih. Bahwasanya hadis ini menunjukkan waktu yang hendaknya bagi seorang shaim, bagi orang yang berpuasa, untuk membatalkan puasanya. Jadi ini ingin menunjukkan batas waktunya, sampai kapan. Mata iftar shaim, ada sebuah pertanyaan, kapan kita beriftar bagi orang yang berpuasa? Fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salah satu alamatul iftar. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 tanda bagi seorang yang berpuasa untuk beriftar. Al-ula iqbalul lail, permulaan malam. Wasani idbarun nahar, kemudian tanda-tanda siang atau matahari telah hilang. Wasalisa ghurubus syam, terbenamnya matahari. Hadhihi alamati mutalazimah. Dan 3 alamat ini semuanya saling berkesinambungan, ya, terus menerus. Annaha ta'ti fi waqtin wahid, bahwasanya tanda-tanda ini sekaligus datang dalam satu waktu. Lakin zakaraha ma'an yubayyin, dan disebutkan secara bersamaan ini untuk menjelaskan annahu qad takhfi ba'du hadhil alamat 'alal insan. Terkadang dari 3 tanda-tanda tadi itu, terkadang ada beberapa tanda dari 3 itu tidak nampak di sebagian manusia. Faqad la yara ba'du ghiyabi qarsus syams masalan. Ya, terkadang sebagian manusia itu tidak melihat
ya tanda-tanda matahari itulah benar-benar terbenam. Contohnya, litatawuli al-bunyan, disebabkan apa? Gedung-gedung yang tinggi. Ya, kalau kita tinggal di kota-kota sulit juga memastikan matahari sudah benar-benar terbenam atau tidak karena banyaknya gedung yang tinggi. Aulil hajibi bainahu wa bainaha, atau karena adanya sesuatu yang menutupinya. Gunung kah atau apalah seperti itu. Fahuna ya'malu bi alamatain asaniyatain. Oleh karenanya bisa mencukupkan dengan dua tanda, wa huma zihabun nahar wa dukhulul lail. Kalau memang sudah seperti itu, maka mencukupkan dengan apa? Dengan perginya tanda-tanda siang, ya. Kemudian apa? Setelah masuknya malam. Fa iza zaharat hadhil alamat faqad aftara shaim. Apabila telah nampak tanda-tanda ini, maka hendaknya orang yang shaim tadi itu membatalkannya. Jadi kalau seandainya tidak mesti 3 tanda sekaligus ya. Kalau seandainya dia hanya bisa menemukan 2, maka mencukupkan dengan 2 saja. Karena adanya apa? Ada halangan dan sebagainya. Wa makna qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara shaim, dan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara shaim ay annahu idza dakhala hadzal waqt fa innahu fi hukmil muftir. Bahwasanya apabila telah masuk kepada waktu yang dijelaskan tadi, fa innahu fi hukmil muftir, sesungguhnya dia sudah masuk dalam hukum orang yang bisa membatalkan puasanya. Hatta wa in lam yakul. Walaupun seandainya dia belum makan, seperti itu. Lianna hadza waqtul iftarihi, karena waktunya sudah memasuki waktu untuk iftar, untuk membatalkan puasanya. Hadza huwal makna al-awwal. Ini adalah makna yang pertama. Wa makna tsani, dan makna yang kedua, annahu bidukhuli hadhil alamat faqad halla lahu an yuftir. Bahwasanya dengan masuknya tanda-tanda ini faqad halla lahu, bahwasanya telah halal baginya, telah boleh baginya untuk apa? Untuk membatalkan. Jadi intinya kesimpulan dari semua ini dari apa namanya? Waktu yang hendaknya untuk orang yang berpuasa untuk apa? Membatalkannya waktunya. Ini kalau seandainya 3 tanda, tak mesti 3 tanda semuanya. Kalaupun 2 tanda sudah didapatkan, maka sudah dapat mencukupkannya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita lanjutkan. Summa ja'al musannif bi hadisin ada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal. Qalu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, innaka tuwasil." Sesungguhnya engkau melakukan puasa wisal. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lastu kahayatikum." Sesungguhnya diriku ini bukan seperti sesungguhnya keadaan diriku atau diriku ini bukan seperti keadaan kalian. Inni ut'imu wa uski. Sesungguhnya diriku ini ut'im wa uski. Diberi makan dan diberi minum. Wali Muslim, dan diriwayatkan dari Imam Muslim, an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar. Ya. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Sa'id al-Khudri mengatakan, beliau berkata, fa ayyukum, siapapun dari kalian arada ayyuwasil, yang berkenan atau berkeinginan untuk menyambung puasanya, falyuwasil ila sahur, hendaklah mereka menyambungnya sampai sahur. Sahur dibatalkan, kemudian apa? Kemudian ambil sahur, kemudian lanjutkan lagi ke puasanya. Seperti itu. Ini dengan puasa apa? Puasa sahur. Hadza hadisani yubayyinani. Nah, yubayyinani hukmul wisalu fi shaum. Bahwasanya 2 hadis ini menunjukkan hukum wisal di bulan
ketika berpuasa. Hukmul wisal fi shaum. Hukum menyambung puasa dari satu puasa ke puasa yang lainnya. Seperti itu. Dari satu puasa ke puasa yang setelahnya. Wal wisal huwa tarkul mar'u ma yuftiruhu bin naharu bil lail. Kadzalika fayuwasilu lailu bin nahar. La yatanawalu ta'amun wala syaraban. Wa hadza yuaddi bit taba' ila inhaki al badan wa zihabul quwwah. Yang dimaksud dengan wisal itu apa? Tarku almar, seseorang meninggalkan ma yuftiruhu bin nahar. Apa-apa yang dapat membatalkan puasanya di siang hari, bilailil kadzalik, begitu juga pada malam hari. Fayuwasilul lail bin nahar. Kemudian malam dilanjutkan lagi ke siang. La yatanawalu ta'aman wala syaraban. Dia tidak makan dan tidak juga minum. Hadza yuaddi bit taba' ila inhakil badan wa zihabil quwwah. Ya, dan hal ini senantiasa dia tetap lakukan, ya, sampai badannya benar-benar kehilangan tenaga, sampai benar-benar inhakul badan, ya, badannya sudah lemas, sudah hilang kekuatannya. Walihada naha Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang fi hadis al-awwal, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang pertama, anil wisal. Fi hadis al-awwal anil wisal. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk apa? Untuk melakukan puasa wisal. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, innaka tuwasil wa nahnu innama naf'alu dzalika ta'assiyan waqtidaan bika. Ya, bahwasanya kita melakukan puasa ini, ya, puasa yang wisal, karena kami melihatmu melakukan puasa wisal. Ta'assiyan waqtidaan bika, ya, karena kita apa? Tunduk dan mengikuti apa yang kau lakukan. Fabayyana lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka al-fariqu bainahu wa bainahum, yang membedakan keadaan antara mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inni ut'imu wa uski, sesungguhnya diriku ini dikaruniai makanan, diberikan juga apa? Minuman. Wa hadza laisa 'alal haqiqah, dan ini bukan secara hakikat, ya, dalam hadisnya. Li'annahu law kana yut'im wa yuski fin nahar 'alal haqiqah, ya, kalau seandainya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diberikan makan dan diberikan minum ini memang sesuai hakikatnya ketika siang hari, 'alal haqiqah lima sahha saumahu, tentulah puasanya akan batal. Wa in kana yut'imu fil lail 'alal haqiqah fama summiya muwasilan. Kalaulah seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan secara hakikat, ya, realitanya memang benar-benar makan atau dikasih minum, ya, pada malam hari, tentulah tidaklah dinamakan puasa wisal, dah batal dah puasanya, seperti itu. Walakin al-ma'na, akan tetapi makna dari hadis ini adalah annal qalba, sesungguhnya hati ini idzan syaghala bi ta'atillah, apabila disibukkan hati ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'allaqal qalbu billahi azza wajal, kemudian hati ini memiliki ta'alluq, ikatan, ketergantungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaghtani billahi an kulli syai'. Maka sesungguhnya hati ini dia yaghtani billah, akan mencukupkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu. Dia cukup kepada Allah dan tidak butuh dengan yang lainnya. Fa kullama wajadal insan min qalbihi iqtirabun minallahi azza wajal istaghna bihi an ghairihi. Dan fakullama wajada insan, dan selama manusia itu mendapati dari hatinya iqtirabun minallah, memiliki kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka istaghna bihi an ghairihi, sesungguhnya dirinya sangat sudah tidak butuh, ya, terhadap dengan yang lainnya, atau mencukupkan diri dengan yang lainnya.
Waqad warada anna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah kama dzakara an tilmidhi Ibnu Qayyim annahu shalla al-fajr thumma jalas yazkurullah ta'ala ila qaribin min intisafin nahar thumma iltafata ila tilmidhi wa qala hadhihi ghadawti walau lam ataghazza ghada'a la saqatat quwaya. Baik, ini penjelasan yang lainnya. Akan tetapi kesimpulannya adalah bahwasanya diriku diberi makan dan diberi minum ini secara makna bukan secara hakikat. Ya, karena memang Nabi SAW itu disibukkan dengan ketaatan, ya hatinya terpaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat beliau tidak butuh dengan yang selainnya. Berbeda keadaannya dengan yang lainnya seperti itu. Adapun yang lainnya ini adalah tambahan penjelasan. Allah Taala alam. Baik. Summa intaqala al-musannif ila babil akhir. Babil akhar apa? Kemudian musannif di sini berpindah kepada bab setelahnya. Babu afdhalus shiyam wa ghairi. Bab afdhalus shiyam wa ghairi. Bab keutamaan puasa dan selainnya. Afdhalus shiyam ay siyamu tatawwu. Ya. Yang dimaksud dengan sebaik-baik puasa, yang dimaksud adalah puasa sunnah, puasa tatawwu. Wa ghairi ay ghairil afdal wa huwa manhi'an. Yang dimaksud dengan puasa yang selainnya adalah ghairil afdal wa huwa al-manhi'an, puasa-puasa yang dilarang. Wa dzakara fihi al-hadis, dan disebutkan di sini hadis Abdullah ibni Amr ibni As. Dari hadis Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu anhu qala, dia berkata, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anni aqul, bahwasanya aku mengatakan wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma ishtu. Faqal baik. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dia berkata akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku ada seorang berkata, ya, ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, dia bersumpah, wallahi demi Allah, sesungguh la asumanna nahar, aku akan senantiasa berpuasa di siang hari, wala aqumanna lail, dan akan senantiasa mendirikan sholat di malam hari atau qiyamul lail, ma'istu, selama saya hidup. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, menanggapi dari tindakan seseorang ini. Antal ladzi qulta dzalik, engkau yang mengatakan ucapan tadi, yang bersumpah akan senantiasa puasa di siang hari dan akan senantiasa menunaikan qiyamul lail, ya, selama hidupmu. Faqultu lahu, maka saya katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya, sungguh aku telah mengatakannya, ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaka la tastati'u dzalika fasum wa uftir. Ya, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk menunaikannya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan fasum wa uftir. Kemudian puasa dan iftarlah. Batalkan puasanya. Puasa iftar maksudnya. Wakum wanam. Kemudian apa? Kemudian lakukan qiyamul lail, kemudian tidur juga. Wasum minas syahri salasati ayyam. Kemudian puasa 3 hari di setiap bulannya. Fa innal hasana bi asyri amsalha. Sesungguhnya kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisalnya. Wa dzalika mislu siyamid dahr, dan itu sebagaimana orang yang berpuasa setahun penuh bagi mereka yang melakukannya. Fakultu, maka saya katakan, saya katakan, ini
la atyaku afdalu min dzalik. Sesungguhnya diriku masih memiliki kesanggupan, kemampuan untuk melakukan lebih baik dari apa yang engkau sampaikan wahai Rasulullah. Maksudnya. Qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, fasum yauman wa uftiru yaumain. Maka Nabi SAW mengatakan, maka puasalah sehari dan beriftarlah atau tidak puasa sebanyak dua hari. Jadi puasa sehari, 2 hari tidak berpuasa, kemudian puasa lagi, kemudian 2 hari lagi tidak berpuasa dan seterusnya. Qultu, kemudian dia berkata kembali, inni la atbaku afdalu min dzalik. Sesungguhnya diriku bisa dapat melakukan lebih baik dari itu. Qala, kemudian Nabi SAW berkata, fasum yauman wa aftiru yauman. Kemudian berpuasalah sehari dan batalkan sehari. Fadzalika siyamu Daud alaihi salam. Sesungguhnya itu adalah puasa Daud alaihi salam. Wa huwa afdalus siyam, dan itu adalah sebaik-baik puasa. Qultu, maka aku katakan, inni la atbaku afdalu min dzalik. Sesungguhnya diriku dapat melakukan lebih baik dari itu. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menyanggah dari ungkapan atau jawaban dari orang ini, la afdalu min dzalik. Tidak ada yang lebih utama dari apa yang dilakukan oleh puasa Daud alaihi salam, berpuasa sehari dan beriftar sehari. Ya, dalam berpuasa. Wa fir riwayat qal, dan dalam riwayat yang lain disebutkan, la shauma fawqa shaumu akhi Daud alaihi salam, syatru dahri fasum yauman wa uftiru yauman. La sauma fawqa sauma akhi Daud alaihissalam. Ya. La sauma. Ya, di sini. Maksudnya adalah tidak ada puasa yang lebih sempurna, lebih baik dari puasa dari saudara saya Daud alaihissalam. Syatrud dahar. Ya, setengah tahun. Fasum yauman wa aftir yauman. Ya, puasa sehari, kemudian apa? Membatalkan sehari, tidak puasa sehari. Waja'a fi hadisil akhar, dan dalam hadis yang lain, an Abdullah ibn Amr ibn As aidan radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbus shiyam ila Allah, bahwasanya puasa yang paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, siyamu Daud alaihi salam, yaitu puasa Daud alaihi salam. Wa ahabbus salati ila Allah salatu Daud alaihi salam. Kana yanamu nisful lail wa yaqumu sulusu wa yanamu sudus. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yaum. Dan wa ahabbus salat as-salat ila Allah salat Daud, dan amalan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salat Nabiuna Daud alaihi salam. Kana yanamu nisful lail, dia tidur setengah dari waktu malam, wa yaqumu sulus, kemudian sepertiganya melakukan salat qiyamul lail, wa yanamu sudus, kemudian apa? Tidur kembali 1/6-nya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kemudian Daud alaihissalam dia berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari atau beriftar sehari. Dan ini adalah yang disebut dengan puasa Daud, ya. Lebih dikenal. Wa fi hadis Abi Hurairah, dan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, awsani khalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salasi siyam, salasati ayyam min kulli syahrin. Awsani khalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salasi siyam, salasa ayyam min kulli syahrin. Rak'atus duha wa an utira qabla an anam. Baik. Dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, Ausani, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mewasiatkan khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat, sahabat yang paling dekat. Khalil itu istilah yang orang memiliki kedekatan yang lebih dekat daripada Habib, ya. Istilahnya Khalil, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku atau menyampaikan wasiat kepadaku. Apa itu wasiatnya?
Bisalati siyamis bisalatin siyam, dengan salasati ayyam min kulli syahrin. Bisalasi siyam, bisalasin siyam salasi ayyam min kulli syahrin. Ya, dengan apa? Dengan amalan puasa. 3 amalan puasa, yaitu 3 hari berpuasa di setiap bulannya. Warok atai duha. Kemudian apa? 2 rakaat ketika di waktu duha. Wa an utira qabla an anam, dan menunaikan salat witir sebelum saya apa? Saya tidur. Huna balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam maqalahu Abdullah ibn Amru wa annahu aqsama annahu la yasumanna. Wah, ini penjelasan dari hadis yang pertama tadi. Ya, penjelasan dari hadis yang pertama tadi. Baik. Kita ambil penjelasan dari hadis yang kedua saja, karena penjelasan pertama sudah kita jelaskan. Wahya salasata ayyam min kulli syahrin. Wahya salasata ayyam min kulli syahr. Ada disebut dengan puasa ayyamul bid, ya, biasanya disebut ini istilahnya 3 hari di setiap bulannya. 3 hari di setiap bulannya. Dzalika li'annahu lamma kabura dha'afat quwwah. Karena walakinnahu qaraha an yukhalifa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala amrin qad faraqahu alaihi. Baik. Wasiat pertama adalah puasa 3 hari di setiap bulannya, atau disebut dengan puasa ayyamul bid. Dzalika li'annahu lamma kabura dha'afat quwwah. Ya, ketika semakin tua, semakin lemah apa? Lemah kekuatannya. Walakinnahu qaraha an yukhalifa Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak ingin menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam ala amrin, terhadap satu perintah, qad faraqahu alaihi, ya, yang berpisah dengannya, ya, tetap melakukan hadisnya. Ya. Fil hadisil akhar, hadis Abi Hurairah, dalam hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berawsau bi salasati ayyamin min kulli syahr, yang mewasiatkan 3 hari di setiap bulannya untuk berpuasa. Warak atad duha, dan menunaikan 2 rakaat duha, wa an utira qabla an anam, wa mas'alatu al-witr marrat ma'ana fi ahadits sabiqah. Ya. Kemudian untuk melakukan salat witir sebelum tidur. Baik. Ini apa? Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa. Simpulannya adalah puasa yang paling afdal adalah puasa Daud alaihissalam. Puasa Daud alaihissalam, dan tidak ada yang lebih afdal dari itu, dari puasa apa? Puasa sunnah, ya, tentunya, ya. Puasa sunnah. Kemudian ada puasa yang manhi, yang terlarang, ya, yaitu puasa yang puasa semalaman apa? Semuanya puasa. Ya, misalkan menyelisih dari apa? Nabi SAW puasa sehari dan tidak puasa, nyambung terus puasa setiap harinya. Ya, ini adalah puasa yang terlarang, karena tidak ada yang lebih utama daripada puasanya Daud alaihi assalam. Allahu taala alam. Kemudian, baik, sini. Baik. Summa jaa fi hadis. Kemudian datang hadis Muhammad ibni Ibad ibni Ja'far. Ya. Qala sa'altu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Saya bertanya kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Anha Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jum'ah. Nah,
Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa di hari Jumat. Qala na'am. Afan. Anaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Jabir bin Abdullah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa di hari Jumat? Qala na'am. Kemudian Jabir mengatakan, iya, betul. Wa zada Muslim wa rabbul Ka'bah. Dan dalam riwayat yang Muslim wa rabbul Ka'bah. Dan Rabbnya Ka'bah. Wa fi hadis Abi Hurairah, dan dalam hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa an yasuma yauman qablah au ba'dahu. Maka la yasumanna ahadukum, tidak dibolehkan, tidak diperkenankan bagi salah satu dari kalian, ya, atau bagi kalian untuk berpuasa ketika di hari Jumat, illa kecuali ini adalah pengecualian keadaan, an yasuma yauman qablahu, engkau memang sudah berpuasa sehari sebelumnya, sebelum hari Jumat, berarti hari Kamis, au ba'dahu, atau engkau an yasuma yauman qablahu au ba'dahu, kemudian engkau berpuasa setelahnya juga, ya, setelah puasa hari Jumat, yaitu puasa hari Sabtu juga, seperti itu. Wa hadzani hadisani yubayyinan, bahwasanya dua hadis ini menjelaskan hukmu shiyamu yaumul jum'ah, hukum berpuasa di hari Jumat. Wa qad naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an shiyamihi munfaridan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa munfaridan. Munfaridan itu buat puasa, hanya puasa di hari Jumat tok, tidak dimulai dengan hari sebelumnya, tidak juga disambung dengan hari setelahnya. Fahuna Muhammad ibni Ibad wa huwa ibnu Ja'far al-Makhzumi. Oh, baik. Yas'al Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu sahibil jalil. Bahwasanya dia bertanya sahabat Jabir, ya, hal naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumul jum'ah? Qala na'am. Riwayat Muslim aksama ala dzalik atau uksima ala dzalik. Wal hikmah min nahyi an siyam yaumil jum'ah, dan salah satu hikmah, ya, pelajaran yang bisa dapat dipetik dari larangan berpuasa pada hari Jumat saja, kila katakan innahu idul usbu fa'ati syai'an min ahkamin id, bahwasanya Jumat ini adalah hari raya usbu, hari raya pekanannya kaum muslimin. Kita kan ada 3 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Usbu, Idul Pekanan, yaitu hari Jumat. Fa'ati syai'an min ahkamin id, oleh karenanya di sana terkandung bagian dari hukum-hukum apa? Berpuasa, seperti seseorang berpuasa di hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Min annahu yaumun farahi was surur, bahwasanya hari Id, hari raya itu terkandung dalamnya hukum-hukum hari yang mana kita menampakkan kebahagiaan, keceriaan, ya, wa ziyaratil ahli wal aqarib, kemudian apa, saling mengunjungi sanak keluarga dan kerabat, seperti itu. Hari yang mana hari raya itu memang pada dasarnya diharamkan untuk Idul Fitri, Idul Adha, untuk berpuasa, ya, kita hendaknya membatalkan makan-makan, minum-minum, ya, menampakkan keceriaan, kebahagiaan. Jadi ada bagian di sana masuk dalam Idul Usbu, ya, salah satu hikmahnya untuk menghormati, mengagungkan hari ini. Lakin bayyana fi hadisin akhar, akan tetapi jelaskan dalam hadis yang lain, annahu yubahu siyamuhu fi halah idza ma shama al-insanu qablahu yawman aw ba'dahu yawman, wa hadha hatta la yukhassis dzalik yaumu bi'ibadatin zaidah fa ya'taqiduha an-nas fasabaqahu bi yawmin aw ba'dahu bi yawmin
dalla dzalika ala annahu ghairu maqsud fi dzatihi. Baik. Annahu yubah, akan tetapi dalam hadis yang lain annahu yubahu siyamu, bahwasanya dalam penjelasan hadis yang lain yubah dibolehkan. Nah, berpuasa fi halah dalam keadaan idza ma shamal insanu qablahu, apabila dia memang tidak berpuasa sebelumnya, yauman sehari sebelumnya, au ba'dahu atau sehari setelahnya, wa hadza hatta la yukhassisu dzalik, ya, agar dia tidak mengkhususkan hari Jumat ini untuk apa? Yaumul bi ibadatin zaidah, sebagai hari tambahan dalam beribadah. Fayataqiduhan nas, ya, yang dikhawatirkan adalah manusia akan meyakini fayataqiduhan nas, ya, bi ibadatin zaidah, ya. Kalau seandainya, ya, dalam satu keadaan puasanya manusia ini, dia sebelumnya hari Kamis tidak memulai satu hari, dan setelahnya juga tidak diikuti, ya. Agar manusia mereka itu tidak mengira hari ini hari yang dikhususkan, ya, kalau tidak dimulai, ya, bahwasanya adalah ibadah tambahan. Ya, manusia akan berpikiran kalau kita berpuasa di hari Jumat dan saja tidak ditambah dengan sebelum dan setelahnya, khawatirnya manusia akan mengira atau berkeyakinan bahwasanya hari ini adalah hari memiliki kekhususan sebagai ibadah tambahan. Fasabaqu biyam aw ba'dahu. Oleh karenanya hendaknya apa? Didahului hari sebelumnya dengan puasa dan setelahnya dengan puasa. Dalla dzalika ala annahu ghairu maqsudin fi dzatihi. Ya, kalau seandainya tanpa disengaja, ya, maka tidak mengapa. Dan termasuk di dalamnya juga bagi orang yang memiliki kebiasaan, ya, memiliki kebiasaan puasa Senin Kamis, misal puasa Daud, misalkan. Kemudian puasa Ayyamul Bid yang ternyata kebetulan pada hari Jumat, pas ke hari Jumatnya saja, misalkan. Maka ini tidak mengapa karena sebelumnya sudah terbiasa dengan puasa. Akan tapi kalau hanya khusus tiba-tiba hari Jumatnya saja, maka hari ini apa? Hari ini terlarang. Allahu taala alam. Baik. Summa qala, kemudian disebutkan an Abi Ubaid Maula ibni Azhar. Wasmu ibn Ubaid qala syahadtu al-Aid ma'a Umar ibn Khattab. Saya menyaksikan hari raya bersama Umar bin Khattab. Faqala, kemudian dia berkata, hadzani yauman nahar sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dua hari ini yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, nahar sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW melarang ansiyamihima, untuk menunaikan puasa di dua hari ini. Yaumu fitrikum ansiyamikum, dua hari ini adalah hari kalian harus beriftar, ya, hari makan-makan dan minum-minum. Wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum, ya. Kemudian hari yang setelahnya kalian makan-makan, ya, dari apa? Dari sesembelihan kalian. Wa fi hadis Abi Sa'id al-Khudri, dan dari hadis Sa'id al-Khudri qala radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa radhiyallahu anhu, naha Rasulullah SAW melarang an shaumi yaumainin nahri wal fitr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa di dua hari Idul Fitri. Nahar itu Idul Fitri, Idul Adha wal Fitr, dan Idul Fitri, ya, ini terlarang. Wa anistimalus sama wa an yahtabi ar-rajul fi thawbin wahid wa an salati ba'da as-subhi wal 'asr, ya. Dan apa? Dan larangan-larangan yang lainnya ini disebutkan. Tapi intinya adalah dua hadis ini adalah hadzani hadisani yubayyinani hukmu shaumu aidain. Maksudnya hadis ini menjelaskan tentang hukum berpuasa di dua hari raya.
Faqala an nah, bahwasanya hadis ini semuanya menunjukkan tentang larangan atau haramnya berpuasa ketika di hari raya. Allahu taala bishawab. Baik. Kemudian summa jaa hadisu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa dalam satu hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu an-nar sab'ina kharifan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifan. Ya, sebanyak 70 kharifan. Ya, dia akan dijelaskan apa yang dimaksud kharifan di sini. Wa huna yubayyin, bahwasanya dalam hadis ini dijelaskan hukmu shaum wa jawazuhu fi sabilillah. Hukum menunaikan puasa wa jawazuhu, dan dibolehnya dilakukan di jalan Allah, yaitu ketika dia berjihad ya. Ai asnaul jihad fi sabilillah, ketika dia sedang menunaikan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna min afdhalil asya'il jihad fi sabilillah azza wa jalla. Sesungguhnya sebaik-baik atau seutama-utama perkara adalah amalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana huna, dan diterangkan di sini, anna siyamu fil jihad, bahwasanya orang yang berpuasa ketika berjihad huwa afdalus siyami aidan, termasuk dari amalan-amalan yang paling utama ya dari amalan puasa. Bisyarat, dengan syarat alla yufdi ila dhararin alal jihad, dengan syarat bahwasanya dia menunaikan puasa ini tidak membuat dirinya terjatuh atau tertimpa atau terkena dharar, bahaya ya, alal jihad, terhadap tugas utamanya untuk berjihad ya, tidak membuat dia jadi lemas ya, lunglai, kemudian lemah dan sebagainya, tidak ya. Dengan syarat seperti itu dia tetap kuat. Allah yakuna bisa babihi dharar al jihad ya. Dan juga salah satu syaratnya juga Bang, jangan sampai puasa itu sebagai penyebab utama membahayakan dirinya, jiwanya, rekannya ketika dia berjihad. Ini salah satu syaratnya. Faman shama asna al-jihad faqad jama'a baina masyaqqal jihad wa masyaqqatus shiyam. Sesungguhnya barang siapa yang berpuasa di tengah-tengah dia berjihad, sungguh dia telah mengumpulkan dua baina masyaqqatul jihad wa masyaqqatus shiyam. Sesungguhnya dia telah mengumpulkan dua kesulitan atau kesukaran dalam menunaikan amalan, yaitu kesulitan, sesuatu yang berat ketika menunaikan jihad, sekaligus sesuatu yang berat ketika menunaikan puasa. Fakana jazaohu an yuba'idallahi ta'ala wajahu anin nar. Ya, bahwasanya balasan bagi mereka yang melakukan dua amalan sekaligus dalam satu waktu ini, Allah menjauhkan dari wajahnya dari api neraka sab'ina kharifan. Ya, sebanyak 70 kharif. Wal arabu tu'abbiru anil am bil kharif ay sab'ina aman. Oh, maksudnya dengan kharif di sini adalah dia dijauhkan dari api neraka sebanyak 70 tahun. Wala syakka annal ibadih anin nar yuqarribuhu minal jannah, dan tidak diragukan bahwasanya dengan dijauhkan dirinya dari api neraka, wajahnya, jiwanya, raganya dari api neraka, yuqarribuhu minal jannah. Hal ini dengan otomatis ya dapat mendekatkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai sini ada pertanyaan mungkin 5 menit. Tafadhol. Yang ingin bertanya silakan.
Baik. Tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Baik. Oh, baik. Ini ada pertanyaan. Baik. Puasa wisal itu puasa menyambungkan dari satu hari ke hari yang lainnya. Ya, kan dari satu puasa ke puasa yang setelahnya. Ya, hari ini puasa, kemudian disambung hari ini puasa dari sahur, eh, dari apa namanya? eh, dari fajar shadiq ya, dimulai sampai terbitnya matahari, terus dia sambung sampai esok hari dia sambung lagi seperti itu. Itu yang disebut puasa wisal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah taala alam. Seperti itu. Bagaimana ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika belum mengkodok puasa padahal sudah masuk bulan Ramadan kembali karena kelalaian? Baik, baik. Kalau seandainya kasih contoh ya, kalau seandainya misalkan tahun kemarin saya ada tanggungan 3 hari puasa ya di bulan Ramadan. Ternyata dengan penuh kesadaran ya dia sengaja pengen mentakhir, ternyata lalai dia. Udah masuk Ramadan setelahnya. Sudah masuk Ramadan setelahnya. Maka ini menjadi apa? Tetap menjadi tanggungannya. Ya, menjadi tanggungannya dan dia berdosa karena kelalaiannya ya, dengan sengaja seperti itu. Ya, dia berdosa dengannya. Akan tetapi kewajibannya tidak gugur. Tetap dia menunaikan puasa apa namanya? Puasa qadanya itu Ramadan setelahnya. Setelah misalkan tahun ini eh, kodoknya belum diselesaikan, sedangkan Ramadan tahun ini telah masuk, maka selesai Ramadan tahun ini setelahnya ya bulan Syawal, sudah masuk bulan Syawal, maka dia mengkodok puasa yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Wallahu taala alam. Yang dimaksud dengan kharif tadi adalah itu istilah bagi orang Arab menunjukkan istilah tahun. Sab'ina kharifan 70 tahun maksudnya. Dijauhkan dari api neraka sejauh atau sebanyak 70 tahun seperti itu. Wallahu taala alam. Jazakumullah khair wa iyyakum. Baik. Eh, sudah cukup pertanyaannya? Tidak ada lagi? Taib, kalau untuk materi kitab PDF-nya ini bisa ditanyakan dengan adminnya ya. Adminnya bisa ditanyakan ke BEM, admin BEM ya. Admin BEM secara japri. Seperti itu. Allah taala. Oh iya. Ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Tankil. Tankil yang mana tadi? Pembahasan yang mana? Oh, taib. Halaman 8. Bentar. Taib. Setelah ini kita tutup. Halaman 8. Oh,
Eh, halaman 8 baris keempat dari bawah. Oh, tankil. Waradu ala qaul al-awwal bi anna al-maqsad بالصحابة لا تكفير لأنهم لا من Taib, oh, wallahu taala alam. Insyaallah di pertemuan setelahnya anak akan jawab apa yang dimaksud dengan tankil di sini. Jazakallah khair. Apa Ustaz bertanya, bolehkah untuk seseorang yang bekerja keras untuk tidak berpuasa Ramadan karena ketidaksanggupannya dalam keluarga? Taib, kalau seandainya pekerjaannya seperti bekerja di tambang, kuli dan sebagainya, ini sudah menjadi kegiatan sehari-harinya ya, atau yang sejenisnya. Para ulama menjelaskan tetap memiliki kewajiban dan tanggungan baginya untuk berpuasa karena itu sudah menjadi aktivitas sehari-hari seperti itu. Wallahu taala alam. Eh, ini yang kami dapati. Karena kalau seandainya dia mengambil rukhsah ya, mengambil rukhsah terus, maka dia tidak akan pernah berpuasa Ramadan. Ya, karena ketika dia mengqadha, ya itu waktu dia bekerja juga. Allah taala. Tadi dijelaskan bahwasanya berpuasa secara munfarid, baik, apakah itu harus puasa sehari sebelum setelahnya atau boleh atau boleh seperti itu. Baik, kalau misal tadi dijelaskan bahwasanya dilarang berpuasa Jumat secara munfarid. Baik. Apakah itu harus puasa sehari sebelum dan setelahnya atau boleh hanya Kamis puasa lalu Jumat atau Jumat puasa eh, bisa dalam keduanya. Tidak harus dua-duanya. Tidak harus apa namanya? Tidak harus kedua-duanya dilakukan. Maksudnya sebelum dan hari Jumat atau hari Jumat dan setelahnya. Seperti itu. Allahu taala alam. Jadi itu sebagai ikhtiar, pilihan ya, sebagai ikhtiar. Intinya jangan sehari tok dilakukan. Bisa sebelum, bisa setelah dimulainya. Bisa sebelum hari Kamis berarti Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu. Allahu taala. Begitu juga kalau seandainya beberapa puasa itu terkadang bertabrakan dengan puasa Arafah misalkan atau puasa Muharram dan sebagainya di hari Jumat dan itu bertepatan hari sendiri, maka di sini memang ada perselisihan para ulama, akan tapi sebagian para ulama membolehkannya ya, karena keadaannya yang berbeda seperti itu. Allah taala alam. Ya, Bro. Ada pun supir yang kalau supirnya di dalam kota saja tentu tidak terhitung safar. Adapun yang mereka bersafar, maka kalau seandainya hari-harinya sudah menjadi pekerjaannya, ya walaupun ada kemudahan bagi mereka untuk mengambil rukhsah, tapi mereka tetap apa? Memiliki kewajiban untuk mengkodok pada dasarnya, ya, untuk mengkodoknya. Jadi tetap di hari-hari mengkodok dia tetap bekerja jadi supir, maka tetap menjadi kewajiban juga. Jadi hendaknya tetap apa? Tetap berpuasa. Kalau dia puasanya puasa wajib seperti itu. Wallahu taala.
bagaimana jika ingin berpuasa Daud tapi tidak dibolehkan keluarga dengan alasan takut tidak kuat karena masih sekolah. Baik, Allah taala alam. Pertama memang dilihat maslahat dan mafsadat seseorang kan keadaannya berbeda-beda. Dan terkadang orang tua mereka cukup memahami keadaan anaknya. Ya, kalau seandainya ini anak memaksakan diri kalau mengambil pembelajaran dari sebelum-sebelumnya ketika dia kecil atau apa dapat membahayakannya atau malah membuat hal yang wajib yang lainnya dapat terbengkalai. Maka orang tua mengambil sikap melarang seperti itu. Melarang atau belum mengizinkan dahulu untuk puasa sunnah Daud seperti itu. Allah taala. Kalau seandainya memang ada pertimbangan-pertimbangan, maka tidak mengapa karena ada pilihan seperti itu. Selagi tidak mengharamkan ya, bukan mengharamkan, tapi memang melarang karena untuk maslahat seperti itu. Allah taala alam. Maka kita pandai-pandai untuk memahami kondisi kita, seperti memahami kondisi kita baik-baik. Jangan sampai karena perkara sunnah atau tahu kemudian hal-hal yang wajib dapat terbengkalai. Ya karena sekolah, belajar, menuntut ilmu ini wajib, jangan sampai terbengkalai karena perkara yang sunnah. Allah taala. Baik, kita cukupkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nafa'ani Allah wa iyyakum bi ilmin nafi' wa amal salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmata wa ta'wil. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.